Baik, kita sekarang sudah bersama dengan Bang Alfon. Ini adalah kuasa hukumnya Paula gitu ya. Kali ini datang mungkin ingin menyampaikan juga harapan dari Paula mengenai hak asuh anak begitu ya. Tadi kan Bang Alfon sudah menjelaskan. Ini kan sebenarnya belum ada putusan pengadilannya. Ini hak asuh anak jatuh ke tangan siapa gitu ya. Tapi betulkah seperti apa sih kalau dari sisi Paula dia merasa dipersulit atau harapannya sebenarnya bisa seperti apa? Dan benarkah Paula itu takut video call sama anaknya karena takut direkam? Jadi begini, terkait dengan bertemu dengan anak, saya sering bilang tuh asasibilitas ya. Yeah. Asasibilitas itu sebenarnya itu kan lebih kepada seberapa besar orang itu bisa mendapatkan, kan gitu ya. Nah, salah satunya itu terkait dengan bertemu dengan anak. Itu maka saya katakan sebagai asasibilitas, gitu ya. Sama juga di dalam soal asasibilitas masyarakat terhadap keadilan, kan gitu kan. Nah, sekarang ini ada fakta bahwa Paula merasakan dia itu untuk bertemu dengan anak-anak gitu kan tidak bebas, gitu tidak ya, bebas. Tidak bebas. Kenapa dikatakan tidak bebas? Karena kalau itu dilakukan di kantor, itu kan bukan rumah, itu kan kantor. Budaya rumah dengan rumah kantor itu sangat berbeda, kan begitu ya. Di situ ada orang-orang dewasa yang lainnya yang belum tentu itu akan mempertimbangkan bagaimana perkembangan dan tumbuhnya anak, kan begitu kan? Nah, jadi disitulah Paula mempertimbangkan, itu kan bahwa tidak begitu strategis kalau misalnya Paula itu ke kantornya, gitu ya. Nah, kemudian yang harus dipahami adalah pada saat ini yang namanya kantor itu kan banyak permainan-permainan gitu ya. Seolah-olah itu adalah suatu taman bermain. Kan gitu. Nah, kondisi seperti itu membuat anak-anak itu merasa nyaman. Nah, ketika anak-anak merasa nyaman, itu kan akan terlupakan. Sebenarnya dia punya ibu gitu kan, yang sebenarnya mengharapkan ada aturan-aturan. Nah, ini sebenarnya kontradiksi bentuk asuhan antara seorang ayah dengan seorang ibu, gitu kan. Seorang ayah tuh pengen ya bebas-bebas aja, gitu kan. Nah, terkadang kebebasan itu kan harus ada batas-batasnya juga, kan begitu. Ibu memastikan bahwa anak-anak itu punya aturan-aturan dan memastikan bahwa dia itu tumbuh kembang berdasarkan bagaimana psikologi yang bagus kepada anak. Salah satunya ya, tidur tidak malam, tidak bermain lama-lama gitu ya. Apakah itu... Jadi ini berkaitan dengan pola asuh ya? Pola asuh sebenarnya. Nah, itu makanya tidak strategis misalnya. Dan lagi pula itu kan kantor, bukan rumah. Itu makanya ketika itu diharapkan itu bisa ke rumah. Baik. Gitu, bisa ke rumah. Rumah siapa? Di Delman. Oh, di Delman. Jalan Delman. Itu rumah kan? Ya, betul. Rumah mereka berdua kan? Jadi tetap rumah gitu ya? Rumah, bukan kantor. Berikutnya, benarkah Paula tidak berani video call? Ini kan Paula lagi ada di Belanda, tidak berani video call karena takut direkam. Setelah berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumah. Baik, kita kembali lagi bersama semua bintang tamu kita dan satu pertanyaan buat Bang Alfon. Betulkah bahwa Paula itu nggak mau video call anak-anaknya karena takut direkam? Ya, memang pengakuannya memang begitu gitu kan, bahwa memang pernah direkam. Ya, ada faktanya begitu. Ada faktanya begitu. Nah, jadi ada kekhawatiran. Nah, oleh sebab itu makanya sebenarnya kan kalau misalnya untuk kepentingan anak gitu ya, akan lebih bagus itu nggak perlu direkam-rekam. Baguslah di antara mereka itu baik-baik aja lah ya. Karena walaupun bagaimana, yang namanya orang tua, baik itu ayah atau ibu, itu kan nggak ada mantan kan. Nah, oleh sebab itu makanya bagaimana mereka berdua itu bisa menampilkan itu keharmonisan sebenarnya di depan anak-anak mereka. Dan kemudian anak-anak itu nggak akan bingung nantinya pada saat ada suatu momen dan anak-anak disuruh memilih gitu. Nah, ini kan nggak sehat sebenarnya bagi psikologis anak-anak ya. Nah, oleh sebab itu makanya Paula menjaga itu. Baik. Jadi Paula menjaga itu juga mewanti-wanti pengacaranya untuk tidak
terlalu banyak mengeluarkan statement yang nantinya bisa menjadi jejak digital yang merugikan anak-anak terutama. Siapa saja tidak pengacara dia, saya juga harus begitu. Baik. Bang Alfon, terima kasih sudah hadir, sudah berbagi informasi. Terima kasih Mitra kalian, terima kasih juga Maya. Terima kasih buat Anda semua dan jangan lupa tanggal 9 Desember pukul 2 siang saksikan tayangan spesial Rumpi 1 Dekade No Secret. Kembali setiap hari ya.